Perkenalkan, nama saya Intan Regista Tibe dengan NIM 2403016116. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Information Resource Information System dalam mata kuliah Sistem Manajemen Informasi. Yang pertama, sumber daya informasi perusahaan. Yang pertama, spesialis informasi, terdapat sistem analisis, yang kedua programmer, yang ketiga database administrator, yang keempat network spesialis, dan yang terakhir operation personal. Dan yang kedua perangkat keras atau hardware, yang ketiga perangkat lunak atau software, yang keempat pemakai atau user, yang kelima data, dan yang keenam information. Selanjutnya, spesialis informasi. Sebagian besar berada di unit jasa informasi dan sekarang ini cenderung mendistribusikan keseluruhan bagi perusahaan dalam berbagai area pemakai. Berikutnya, struktur fungsional perusahaan untuk layanan informasi. Ada CEO, yang pertama Manager of System Development, terdapat sistem analisis dan programmer. Yang kedua, Manager of System Maintenance, terdapat sistem analisis dan programmer. Yang ketiga, Manager of Computer Operation, terdapat operation personal. Yang keempat, Manager of System Administration, terdapat database administrator. Yang kelima, Network Manager, terdapat network spesialis. Selanjutnya, sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai. Sebagian besar sumber daya informasi berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab CEO. Berikutnya, model dari sistem informasi sumber daya informasi. Yang pertama, subsistem input. Terdapat sistem informasi akuntansi. Yang kedua, riset sumber daya informasi. Yang ketiga, intelijen sumber daya informasi. Yang kedua, subsistem output. Terdapat perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, data dan informasi. Dan yang terakhir, sumber daya terintegrasi. Berikutnya, sebuah model untuk sumber daya informasi sistem informasi meliputi environmental source dan internal source. Terdapat accounting information system, yang kedua information research subsystem, yang ketiga information resource intelligence subsystem. Dan selanjutnya database yang akan digunakan oleh pengguna. Pertama, hardware subsystem, yang kedua software subsystem, yang ketiga human resource subsystem, yang keempat data and information subsystem, dan yang terakhir integrated resource subsystem. Selanjutnya, subsystem riset sumber daya informasi. Subsystem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan. Selanjutnya, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analisis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Berikutnya, subsystem intelijen sumber daya informasi. Subsistem ini melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan. Yang pertama, pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. Selanjutnya, 6 tahap dasar untuk mencapai manajemen mutu. Yang pertama, kenali pemakai sistem informasi. Yang kedua, tentukan kebutuhan mutu pemakai. Yang ketiga, buat ukuran mutu. Yang keempat, tentukan strategi mutu sistem informasi. Yang kelima, terapkan program mutu sistem informasi. Yang keenam, pantau kriteria mutu sistem informasi. Selanjutnya, mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan sistem informasi dengan komiter pengarah sistem informasi manajemen. Dan yang kedua, penerapan sistem formal. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan kualitas pelanggan dengan dimensi kualitas produk dan dimensi kualitas jasa. Yang ketiga, menetapkan metrik kualitas. Ada kualitas produk informasi dan kualitas jasa informasi.
Yang keempat, mendefinisikan strategi kualitas sistem informasi dengan penerimaan dan pelatihan dan pengembangan sistem berorientasi pemakai dengan analisa pasar, analisa penerima produk, analisa tugas, penguji prototipe, dan penguji sistem operasional. Yang kelima, menetapkan program-program kualitas sistem informasi dengan penerapannya berbeda bagi tiap perusahaan. Dan yang keenam, memantau kinerja kualitas sistem informasi, memantau kinerja pada spesialis informasi dan unit sistem informasi. Yang terakhir, strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Ada konsolidasi, dan yang kedua downsizing, dengan transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah. Yang selanjutnya outsourcing, dengan mengontrak semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.